Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Afwan, ini keasikan main laptop ya. Jadi lagi ada project untuk membuat video seperti itu. Sehingga lupa nggak sempat lihat jadwal. Bahwasanya pagi ini ada jadwal dengan kelas 10 Ya, 1 satu. ya. Mohon maaf ya, terlambat. Baik, nampaknya kita nunggu-nunggu dulu ya, sebentar. Kita sampai jam berapa ya pembelajaran Al-Quran ini? 8.50, Pak. 8.50, Masya Allah. Oke. Maaf, Ustaz terlambat memberikan link. Kelupaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak apa ya namanya tuh, terpesona, keasikan ya membuat sebuah video untuk pelantikan OSIS ya, nanti akan pelantikan OSIS. Jadi dari sekarang membuat videonya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas kelalaian Bapak, tidak ingat ya. Tadi ada yang ingat kan, ada yang WA. Siapa namanya yang WA tuh? Saya harus kasih nilai plus nih, itu dia. Siapa nih? Siapa namanya ya? Najwa. Najwa nih. Buat bagus mengingatkan. Insyaallah ya. Dan saya akan ingat terus sama Najwa. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Jadi untuk nilainya akan baguskan lah, insyaallah. Oh ya, anandaku, kemarin sudah melihat nonton videonya di YouTube, ya, sudah dilihat atau belum? Tentang ahkamu tajwid, ada yang mau ditanyakan tidak? Terkait video yang semalam ditontonnya, ada yang mau ditanyakan tidak?
Sudah mengerti atau belum ini teh? Mana suaranya nih? Halo? Belum. Nah, ada yang sudah mengerti apa belum? Belum, Ustaz. Belum. Apa yang belumnya? Kita coba ini ya, kita coba untuk mengulang, mereview pembelajaran sebelumnya. Bahwasanya ahkamul mad. Nah, kita mempelajari tentang ahkamul mad, yaitu hukum-hukum mad. Hukum mad itu ya terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mad tobi asli atau mad asli saja. Ada juga disebut dengan mad far'i. Huruf mad itu ada 3, ada alif, ya sukun, sama waw sukun. Kalau huruf mad asli itu adalah huruf si ayu. Jadi huruf-huruf si ayu yang kemarin ya sebelumnya dibahas itu ada 6 ciri, ya, 6 huruf. Di antaranya fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, dhamma bertemu dengan waw sukun, atau fathah berdiri, kasrah berdiri, dhamma terbalik. Itulah huruf mad asli, huruf si ayu. Maka ketika ada mad asli diayun saja. Oke. Yang kedua disebut dengan mad far'i. Kalau mad far'i ini adalah ketika ada si ayu atau mad asli, yaitu bertemu dengan tanda-tanda tertentu. Apa tanda-tanda tertentunya? Yang pertama ada hamzah. Yang kedua sukun atau tasdid. Nah, kalau hamzah itu tandanya ada bendera yang berwarna hijau ataupun biru. Baik hamzahnya berupa alif ataupun hamzah asli. Setiap bertemu dengan hamzah, maka panjangnya berapa? 5 harokat. Ya, nanti kita akan bahas setelah slide ini kita bahas. Sedangkan kalau ada sukun atau tasdid itu tanda si ayunya di atasnya ada bendera warna pink. Ustaz, bagaimana kalau misalkan tidak ada warna Al-Qur'annya? Gampang. Cirinya adalah kalau tidak ada tasdid atau huruf yang disukunkan di akhirnya, maka itu otomatis si hamzah. Ya, tidak ada tasdid berarti si hamzah. Kalau huruf yang ada sukun, artinya di akhir kalimat ya atau di akhir kata ketika berhenti, maka panjangnya 2 sampai 6 harokat. Sedangkan kalau ada tasdid, panjangnya 6 harokat. Walau dhalin. Dho itu si ayu karena fathah bertemu dengan alif. Linnya itu, lamnya itu tasdid kan. Maka ada alif bertemu dengan tasdid. Itu panjangnya 6. Bisa dipahami sampai sini? Halo? Halo, mana Bisa, suara? Pak. Oke. Selanjutnya, hukum mad. Sebab mad hamzah. Nah, tadi ada mad far'i itu salah satunya hamzah ya. Hamzah. Nah, ternyata di hukum mad ini sebab karena ada hamzah itu secara ilmu tajwidnya terbagi menjadi 4 seharusnya. Ada mad silah tawilah, ada mad silah qasirah. Nah, yang pertama adalah mad wajib mutasil. Ini mad wajib mutasil atau mutasil saja. Kalau mad wajib mutasil itu hamzahnya berupa hamzah asli. Sedangkan mad jaiz munfasil itu hamzahnya berupa alif. Ini wajib jaiz.
Kenapa Ustadz kok Ustadz menyampaikan setiap ada tasdid maka ketika si ayu bertemu dengan tasdid maka panjangnya 5 harokat. Karena ketika mad wajib mutasil ini itu bisa 4 harokat dan juga bisa 5 harokat. Kalau mad wajib mad jaiz munfasil itu adalah bisa 4, bisa 2, dan bisa 5. Maka ambil tengah-tengahnya yaitu 5. Oke. Paham? Dan mansilah tawilah itu adalah apa? Hanya bedanya mansilah tawilah itu hak domir. Jadi kalau di sini kan mim, jai, atau apapun lah hurufnya yang jelas ketika ada si ayu bertemu dengan hamzah maka panjangnya 5. Sedangkan mansilah tawilah itu adalah hadomir. Di sini hadomir bertemu dengan hamzah. Mansilah qasirah hadomir bertemu dengan hamzahnya berupa hamzah asli. Itu bedanya. Sama panjangnya, sama 5 harokat. Intinya kalau ada alis 5 harokat. Ya, supaya tidak bingung 5 harokat saja. Ya. Kecuali kalau misalkan alisnya bertemu dengan sukun atau tasdid. Kalau tasdid 6, kalau sukun bisa 2 sampai 6. Paham? Paham. Paham, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya, hukum mad sebab tasdid atau sukun. Tadi sudah dibahas, ya. Namanya mad arid li sukun. Kalau bertemu dengan sukun. Awas, yang mereka tukar nih. Perlu konsentrasi. Mad arid li sukun. Jadi ketika ada si ayu, ini kan si ayu nih. Fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya sukun, dhamma bertemu dengan sukun, bertemu dengan huruf yang disukun. Maka panjangnya 2 sampai 6 harokat. Paham tuh? Halo? Paham tidak? Ya, Pak. Paham. Ada juga yang disebut dengan mad lain. Mad lain itu adalah ketika ada fathah bertemu dengan sukun atau fathah bertemu dengan wasukun bertemu dengan sukun. Contohnya di sini. Quraisy, bukan Quraisy. Ini kan sukun. Fathah bertemu dengan ya sukun bertemu dengan sya yang disukun karena berhenti. Maka panjangnya 2 sampai 6 harokat juga. Paham? Paham, Ustaz. Selanjutnya mad farqi. Nah, ini khusus yaitu di surat ke-10 ayat 59 dan surat ke-27 ayat 59. Atau di surat ke-6 ayat 143 sampai 144. Ada seperti ini. Qul Allahu adina lakum. Yang satunya lagi. Qul az-zakarain. Itu ya. Panjangnya berapa? Halo, panjangnya berapa? 6. Nah, 6 harokat. 6 harokat karena apa? Karena ada tasydid. Selanjutnya ada mad lazim. Dikit lagi ya, sebentar lagi ya, boleh ya? Ya, ada mad lazim. Mad lazim itu ada mad lazim mukhaffaf kilmi, ada mad lazim mustaqal kilmi. Ya. Mukhaffaf kalimi itu adalah ketika si ayu, ya, ini kan si ayu nih ya, fathah berdiri bertemu dengan fathah berdiri lagi gitu. Al-ana. Ketika si ayu bertemu dengan, ini agak salah nih. Al-haqqah. Mad lazim mukhaffaf kalimi adalah ketika si ayu bertemu dengan alif lam. Ya.
Al-ana. Alif lamnya kan disukun. Kalau ini disukun, oke. Kalau ini ditasdid. Ada si Ayu bertemu dengan yang disukun, ada si Ayu bertemu dengan yang ditasdid. Maka panjangnya berapa? Kalau yang disukun berapa? 6. Nah, dua bisa 2 atau bisa 2 sampai 6. Kalau yang ditasdid 6. Paham tidak? Paham tidak? Paham. Ya. Al-ana al-haqqah. Ya? Oke. Oh, ini ada namanya huruf astagfirullah. Oke, mungkin itu saja dulu ya yang bisa disampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi karena ini sudah waktunya jam 8.52. Bapak akan lanjutkan via video sendiri, nanti diupload. Nanti Anda semuanya bisa melihat juga ya video sebagai gantinya jam sebelumnya. Oke? Ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Jadi mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan Bapak untuk memberikan linknya. Semoga selanjutnya tidak terjadi lagi ya, dan ingatkan ya, tidak, harapan saya bukan hanya Najwa saja yang mengingatkan saya, ternyata cuma Najwa saja yang mengingatkan, dan itu pun jam berapa Najwa? Ternyata itu pun mengingatkannya itu pukul berapa? 8.33 ya. Oke, ya nanti ingatkan lagi ya, pokoknya setiap ada apa kalau misalkan belum ingatkan. Ya, tapi bagus Najwa, keren. Ya, yang lainnya juga harusnya keren. Ya, ingatkan lagi. Terima kasih semuanya atas kebersamaan kita. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kifatul majlis, subhanakallahumma Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan live. Saya mau lanjutkan lagi nih membuat videonya. Itu ya, kita maaf belajar nih ganggu. Nah, tadi sempat disinggung bahwasanya ada mad lazim itu ada mad lazim muqaffaf kilmi, ada mad lazim muqaffaf harfi. Itu kalau kilmi itu kalimat, kalau harfi itu adalah huruf. Nah, Buya bermaya. Ya. Nanti di apa aja nggak tahu nanti kan kami panitia rapat nanti ya. Kita nggak tahu itu kapan sih latihannya otomatis. Kalau itu kan apa namanya, karena ada orang tua dan ketuanya datang, berarti MCD juga sudah di rapat. Jadi untuk yang disebabkan oleh huruf, yaitu huruf mati ya, ketika menyebutkan huruf-huruf yang di awal ayat biasanya. Contohnya seperti alif lam mim. Jadi panjangnya masing-masing ini adalah 6 harokat. Alif lam mim. Pas ini cuma 3 harokat saja karena gunnah simana ya. Lam mim ya, seperti itu. Oke. Ini mad lazim musaqqal harfi, ini mad lazim muqaffaf harfi. Ya. Jadi tandanya ada tasdid, kalau ini ada tandanya ada sukun.
Selanjutnya, menyempurnakan yang kedua akan menun sakinah dan tanwin wa mim sakinah. Ini untuk yang ini adalah ada di penjelasan selanjutnya. Selanjutnya. Jadi kalau ada nun sukun atau fathatain, kasratain, dan dhammatain itu ada terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama itu adalah izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Kalau Al-Qur'annya yang berwarna itu mudah banget, tinggal lihat Al-Qur'annya. Kalau kalau warnanya hitam berarti izhar, dibaca jelas. Kalau idgham berarti tandanya warna pink ya, itu harus dimasukkan, N-nya hilang. Kalau iqlab itu digantikan, ya warnanya biru, N dengan M digantikan cara baca. Kalau ikhfa itu disamarkan. Bagaimana Ustadz kalau misalkan Al-Qur'annya itu yang berwarna hitam semua, Fred? Gampang. Anda cukup menghafalkan 6 huruf saja, yaitu 6 huruf izhar. Karena yang lainnya sudah ada tanda-tandanya. Ya, izhar itu dibaca jelas, artinya N-nya dibaca jelas. Seperti di sini dibacanya jadi wa minhum. Ya, huruf izhar itu ada 6. Hafalkan apa saja? Hamzah, ha, ain, ha, kha, ghin. Cara mudahnya adalah huruf ini seperti pengucapannya hampir sama semua. Ada a, ha, ha, kha, gha. Ya. Itu huruf izhar. A, ha, ha, kha, gha. Halo Noval. Assalamualaikum Noval. Halo Noval. Iya, Pak. Baru masuk? Iya, Pak. Ini udah selesai sebetulnya. Kan kita sampai jam 8.50. Oh, Jadi silakan untuk melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Ini Bapak sedang mengganti karena tadi telat kan. Jadi Bapak sedang merekam ya untuk diupload. iya. Maaf ya. Oke. Nah, gimana kalau misalkan tadi kita ulangi lagi, bahwasanya kalau izhar itu hurufnya ada 6. A, ha, ha, kha, gha. Nah, kalau misalkan ada nun sukun atau fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas N-nya. Wa minhum contohnya. Contoh yang lain, man amana min haitsu min khauf. Nah, itu dibaca jelas N-nya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu idgham. Kalau idgham ini ada tandanya. Tandanya apa? Yaitu ada tasdid. Kalau ada tasdid, ya, nun sukun atau fathatain kasratain itu hilang. Ya, jadi dimasukkan kepada huruf yang kita secara bacanya. Contoh di sini. Ayyu'mina, jadi bukan an yu'mina tapi ayyu'mina. Ingat si mana ditahan kecuali bertemu dengan lam atau ro. Kalau selain dari lam atau ro maka ditahan oleh tasdid. Kalau bertemu dengan lam atau ro maka tidak usah ditahan. Ya. Nah, contoh yang bertemu dengan lam. Musaddiqal lima. Jadi bukan musaddiqal lima. Jadi di sini dimasukkan ya. Fathah lainnya hilang menjadi fathah saja. Sadiqal lima. Kalau kasroh tain berarti kasroh saja. Kalau doma tain berarti doma saja. Masukkan kepada huruf yang di atas i. Oke. Ditahan dan kecuali apa? Bertemu dengan lam atau ro. Seperti itu kalau itu. Udah ada tandanya. Selanjutnya iqlab. Iqlab juga ada tandanya. Di atas ba-nya ada mim kecil. Ya. Kalau iqlab ini digantikan N-nya dengan M. Dan M-nya itu tidak jelas. Maksudnya artinya M-nya itu tidak terlalu tebal. Seperti ini. Bertemunya dua bibir antara bibir atas dan bibir bawah yang sangat berdekatan. Jangan sampai terlalu rapat. Tapi ada space, ya ruang.
Kalau dimasukkan kertas ke dalam mulutnya itu masuk. Min ba'di seperti itu. Selanjutnya ikhfa. Ikhfa ini tandanya itu adalah bukan huruf izhar, bukan juga yang ada tasdidnya, bukan juga yang ada mim kecilnya. Ya, itulah huruf ikhfa. Kalau misalkan mau dihafal, lafaznya gini. Sifta sana kam jada sakhsun qad sama tayyiban jitu qad dalima. Itu huruf ikhfa. Supaya tidak salah dalam membacanya, ingat saja huruf yang 6 izhar itu pokoknya selain dari itu, dan selain dari tanda tasdid dan selain dari tanda yang kecilnya harusnya. Oke. Itu saja dulu. Supaya tidak begitu lama. Ya. Yang penting sedikit kita bertahap untuk senantiasa mengamalkan dan cinta Al-Quran. InsyaAllah. Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini